ada satu kelurahan yang secara sistematis ngebisnisin urusan PPDB. Jadi semua warga yang ada di satu kelurahan punya nama tambahan anak-anak dari SMA yang dekat situ. Nah ini yang akan kita bongkar ya. Kepolisian, kejaksaan, ini juga turun untuk mendalami ini. Jadi ibu ini sedang menyelesaikan S3 di IPB tentang keluarga. Ilmu menjinakkan suami dan anak-anak. Bener nggak sih Kang, katanya mau ke Jabar 1 atau bahkan di KI 1? Saya tuh kan cinta banget sama Bogor. Jadi mana yang memungkinkan saya masih bisa terus membangun Bogor. Jabar dong Kang. Nah, kita lihat aja deh. Urang Bogor mana suaranya? Pagi iya Abdi teh mau lari-lari bareng sama Wali Kota Bogor. Siapa lagi kalau bukan Kang Bima Are. Kang Bima, halo. Halo. Selamat apa kabar? pagi. Baik, alhamdulillah Kang. Semangat pagi, udah ready buat lari hari ini? Siap. Udah siap. Udah ada siap. teman-teman Kang Bima juga di sini. Ini tim F1 Runners namanya. Oh ini halo semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita akan langsung mulai start. Dari mana Kang biasa rutenya? Biasanya kadang dari rumah dinas, kadang dari balai kota. Ya sesekali dari sini. Kalau ada tamu biasanya dari sini. Oh ada tahu Dari biasa dari temponya. sini. Iya. Oke siap kalau gitu. Mau sambilan langsung Ayo. nyebrang aja kan? Sambil lari kan? Oke. Kang Bima, jadi asal muasal Bogor berlari itu based on dari wali kotanya yang hobi lari kah? Ya awalnya memang gitu, tapi sebetulnya filosofinya itu nggak hanya sekedar tentang olahraga sih, lebih kepada ASN Bogor harus betul-betul lari untuk melayani warga, gitu. Jadi nggak boleh lambat, harus cepat. Harus cepat. Semuanya cepat gitu. Serba satset Iya, ya. ngurus KTP cepat, ngurus KK harusnya cepat, gitu. Terus kita kalau kerjaan-kerjaan nggak boleh lambat. Sebenarnya filosofinya itu. Dan kita pengen selalu terdepan dalam banyak hal. Oke, siap. Gitu. By the way, Kang Bima, ini adalah episode pertama kali kita minta semua kameramen kita untuk olahraga juga. Kalau tau nggak, kalau Semangat guys, kameramen saya, Aju dan semua udah terlatih untuk lari. bawa kamera mundur, lari mundur. Oh ya? Ya, ini kita lihat masih agak belum terlatih untuk lari mundur. Belum terlatih. Terlalu santai memang biasanya. Oke, Kang, berarti benar juga dong karena selama 2 periodenya Kang Bima ngelit Bogor, Ya, infrastruktur olahraganya Bogor tuh udah cukup mumpuni lah. Itu juga alasannya apakah emang karena Kang Bima juga sangat passionate sama sport? itu juga alasan kedua selain memang berlari untuk melayani warga. Kita pengen kota ini dikenal sebagai kota yang ramah untuk olahraga. Oke. Makanya banyak ini jogging track. Saya baru bangun lapangan bola di kecamatan kemarin juga 3 stadion gitu. Dan buat kita satu, yes ini kan tentang kesehatan. Yang kedua, ini tentang PAD Kota Bogor. Oke. Seperti misalnya di track ini tuh track favorit banget. Ini? Iya, jadi orang-orang dari luar Bogor kan nginep di hotel-hotel sekitar sini. Ya, untuk merasakan sensasi berlari di jalur SSA. Ini namanya jalur SSA. SSA, singkatan apa Kang? Sistem satu arah. Ini kan sistem satu arah. Gitu. Oke. Jadi itu PAD. PAD Oke. banget untuk Kota Bogor. Oke. Nah, kan ini kan kalau kita lihat, infrastruktur pertamanan itu salah satu pencapaian yang mungkin di 2 periode Kang Bima bekerja sebagai wali kota, itu adalah hal yang bisa jelas sekali kita lihat gitu ya. Tapi kan Bogor ini tidak hanya ceritanya tentang berolahraga Kang, tapi juga banyak permasalahan-permasalahan. Kayak mungkin yang paling dekat nih sekarang, saya ngalamin sendiri Kang 2 minggu lalu mau ke Kebun Raya Bogor, kelewatan pintunya muternya jauh banget. Dan macet banget karena ada pembangunan jembatan otista. Jadi sekarang ini sampai bulan awal Desember, ya memang Bogor macetnya berkali-kali lipat. Itu kita akui itu, kita udah berkali-kali sampaikan ke warga, minta maaf dan warga menyesuaikan gitu. Oke. Karena jalur utama ini ketika otista itu dibongkar,
ya otomatis pengalihan arusnya nggak gampang. Jadi kemana-mana. Jadi kalau kelewat sedikit, pasti muter lagi. Tapi mudah-mudahan setelah Otista selesai, Bogor insya Allah akan jauh lebih lancar. Lebih better lagi. Karena itu titik kemacetan utama di pusat kota. Iya banget lagi, oh my God. Saya mengalami sendiri jadi real experience. Nah Kang, tentang penertiban PKL yang masih balik lagi ke situ lagi gitu Kang. Gak beres-beres. Gimana penanganannya so far? Yang mana? Pasar Anyar, Oke, Pasar Bogor. Makanya, kalau Pasar Bogor, ini kita sedang bersiap-siap melakukan pembongkaran. Nah, insya Allah nanti kalau Pasar Bogor sudah dibongkar, maka PKL-nya akan jauh lebih mendingan karena pasarnya kita relokasi. Oke. Gitu, itu. Kalau Pasar Anyar juga sama, kita sekarang lagi lakukan pembangunan pedestrian, penataan, yang membuat PKL nggak bisa lagi jualan di situ. Karena kalau PKL itu ditertibkannya, bukan hanya oleh Pol PP dari segi apa ya penegakan hukumnya, tapi juga lewat pembangunan fisik. Gitu. Jadi kalau udah ada cara di mana kalau itu dibangun, maka orang susah lagi jualan di situ. Kira-kira begitu. Oke. Ya kalau seperti ini aja. Ini kan kalau kita bangun rapi, orang-orang lari nggak bisa lagi PKL di sini. Kira-kira gitu. Benar. Tapi ini aja udah salah satu keajaiban sih Kang, karena biasanya kan nemu tempat datar dikit, bagus dikit, langsung ditumbuhi sama PKL ada di situ. Ketika tahun 2015 saya bangun ini kan 4,3 km keliling Kebun Raya. Orang banyak yang protes, ngapain? Pedestrian kok lebar-lebar? Saya bilang untuk supaya Bogor ramah pejalan kaki. Kata mereka, enggak Pak Wali, nanti jadinya Bogor ramah bagi kaki lima. Surga bagi kaki lima. Ternyata nggak kejadian tuh. Gitu. I see. Sama-sama kaki ya Kang. Pejalan kaki lima. Nah Kang, next question. Ini pertanyaan titipan ibu-ibu yang kalau pagi belanja ke pasar. Kapan kira-kira revitalisasi pasar ini bakalan rampung Kang? Kan Kang Bima ini udah mulai kan dari mungkin periode pertamanya Kang Bima, sekarang periode kedua di akhir tahun ini mungkin habis, tapi movingnya tuh sudah kerasa gitu. Pergerakannya udah kerasa untuk urusan revitalisasi pasar yang juga menjadi sorotan banyak sekali yang emang setiap hari tuh harus belanja ke pasar gitu biar nggak ruwet kan? Ya. Penataan pasar itu nggak mudah karena kan harus bicara mindahin pedagang, mindahin pembeli dan lain-lain. Makanya prosesnya agak panjang sampai sekarang nih di ujung periode kedua itu sebetulnya numpuk. Jadi kita akan memindahkan pasar Bogor di tengah kota. Disebar ke beberapa titik. Artinya apa? Pasar Bogornya harus dipikirin gimana caranya supaya tahapan-tahapannya lancar, pedagang ngerti, pedagang mau berpindah. Itu satu. Yang kedua kan harus kita siapin. Nanti gesernya kemana? Nah makanya kemudian membangunnya bukan hanya pasar Bogor aja, tapi yang kita bangun juga ada pasar Sukasari, ada pasar Jambu 2, dan ada pasar Merdeka. Gitu. Jadi paling tidak ada 4 pasar yang sekarang kita dalam proses pembangunan. Proyek percontohan salah satu pasarnya yang mana sih Kang? Yang sekarang sedang dikebut pengerjaannya adalah pasar Jambu 2. Di Jambu 2. Ya, karena ini akan menampung ex pedagang di pasar Bogor di akhir tahun. I see. Gitu. Jadi akan yang nyariin pedagang yang tiba-tiba hilang sebagian dari pasar Bogor akan ada di Jambu 2. Nanti akhir tahun akan Jambu 2. Akhir tahun. Ya. Nyampe nggak tuh Kang targetnya Kang? Insya Allah kalau pasarnya sendiri akan selesai di akhir tahun. Jadi pasar Jambu 2, pasar Sukasari akan selesai di akhir tahun. Oke. By the end of this year ya. Kang, tapi ini kan Desember akan ada suksesor Kang Bima nih yang akan melanjutkan program-programnya Kang Bima di sini gitu ya. Menurut Kang Bima, apa sih yang masih perlu dibenahi? Mungkin di luar semua apa yang sudah Kang Bima lakukan untuk Bogor, pastikan tidak akan bisa sempurna gitu ya Kang ya dalam waktu yang sebentar di 2 periode. Menurut Kang Bima apa yang masih perlu dibenahi nanti sama yang akan ngelanjutin Kang Bima? Ya pastinya masih banyak ya. Yang pertama yang harus saya akui transportasi masih panjang ceritanya. Target saya menghilangkan angkot belum sepenuhnya tercapai. Yang Desember yang paling bisa mungkin di pusat kota saja angkot hilang. Tapi masih harus berlanjut. Kemudian tram harus dilanjutkan pembangunannya. Kemudian tadi ya penataan pasar dan PKL masih juga harus berlanjut. Dan kemudian ini ya banyak yang bilang
Powell ini jangan fokus di pusat kota aja, harus di pinggiran. Nah itu juga, ya itu PR juga memperbaiki wilayah perbatasan. Ada pohon tumbang juga. Nah ini nih, Bogor. kebetulan. Kalau malamnya hujan biasanya lebih banyak lagi. Oh, Ini kan banyak pohon-pohon tua. Kalau ini bambu. oke. Secara Bogor kotanya hujan ya, Kang? Iya. Oke. Kang, sekarang kita akan berpindah ke topik yang menurutku lagi panas-panasnya diobrolin gitu, Kang ya. Ya. Kalau ngobrolin soal politik, periode pertama mungkin bisa terbilang sukses. Periode kedua 2019, Ya. Kang Bima dan Pak Wakil gitu ya, berhasil terpilih based on survei Carta Politika again. Ya. 44% Ya. bisa mengalahkan pesaingnya pada saat itu, petahana yang juga menjabati wali kota Bogor sebelumnya. Terus after this apa, Kang? Yang penting husnul khotimah, selesai dulu di Bogor, PR-nya semaksimal mungkin diberesin. Nah, abis itu saya tunggu perintah partai, dan saya percaya Allah sudah berikan skenario terbaik. Oke, bener nggak sih, Kang, katanya mau ke Jabar 1 atau bahkan DKI 1? Dalam politik, semua hal mungkin. Jadi ya itulah opsi-opsi yang sering disebut-sebut orang. Kang Bima mau kemana? Mau ke Jabar, mau ke Jakarta? Ya buat saya yang penting Bogor beres dulu lah. Oke. Gitu aja. Tapi lebih seksi yang mana sih, Kang? Kan kalau berpolitik itu bukan tujuan, berpolitik itu cara. Nah, jadi bukan soal seksi atau enggaknya, cara mana yang lebih maksimal buat saya untuk bisa memiliki arti dan membuat keadaan lebih baik. Oke. Itu aja, apakah di Jakarta, apakah di Bogor, apakah di Jawa Barat gitu ya. Dan buat saya tuh kan cinta banget sama Bogor. Jadi Secara putra daerah ya, Kang ya? jadi mana yang memungkinkan saya masih bisa terus membangun Bogor, ikut membangun Bogor. Cie, berarti secara bukan nggak langsung ya, bahkan secara langsung Jabar dong, Kang? Nah, kita lihat aja deh. Jadi ternyata cancel lebih ke Jabar. Pan gimana, Kang, arahan dari partai so far? Ya, ketua umum selalu nanya juga, gimana? Saya bilang, Bang, yang penting saya fight dulu untuk mengakhiri tugas dengan baik. Selanjutnya saya paham, partai juga kan pasti ngitung. Bener. Ya, kalaupun saya mau, kalau surveinya nggak bagus gimana? Gitu. Kalau surveinya bagus, ternyata ketua punya pertimbangan lain, ketua umum saya, ya mungkin yang lain yang didorong di Jawa Barat atau di Jakarta. Kang, ini kan lagi masa-masanya ibarat kata kalau kata anak sekarang lu jual gue beli gitu ya, Kang ya? Ya. Pan tuh sekarang lebih kemana sih, kan condongnya kok belum menetapkan pilihan juga? Pilpres. Wah, itu baiknya langsung ke ketua umum. Saya tidak berwenang menjawab. Nah, kalau nggak berwenang menjawab, kemarin acara Apeksi 3 baca pres datang semua diundang sama Kang Bima. Alhamdulillah. Gimana ceritanya, Kang? Ya, gini, teman-teman wali kota itu merasa kok wacana pilpres ini agak kurang soal substansi. Padahal kalau kita ngumpul kan banyak banget yang kita obrolin. Masalah honorer, masalah undang-undang kepegawaian atau hubungan keuangan pemerintah daerah dan pusat, gitu. Masalah pendidikan, zonasi. Nah, tapi kok kayaknya capres-capres ini nggak bahas itu. Akhirnya ya udah kita undang. Saya WA satu-satu. Saya mulai dengan menghubungi Pak Prabowo. Pak Prabowo cepat banget bilang oke. Oh ya? Pak Prabowo oke, kemudian lanjut berikutnya yang kedua Mas Ganjar oke. Ya setelah itu terakhir Mas Anies karena menyesuaikan dengan jadwal Mas Anies pulang dari haji. Oke. Nah, menjawab pertanyaan para netizen nih, Kang. Ya. Wah, asik banget nih ada di lapangan Sempur kita sekarang. Kang, menjawab pertanyaan para netizen yang nanya. Ini rekor loh, wawancara dari Tugu Kujang sampai lapangan Sempur belum pernah Luar terjadi biasa, sepanjang sejarah Kota Bogor. Semoga habis ini saya ikutan sehat ya, Kang Bima. Dan juga teman-teman semua di sini. Selamat pagi, Bu. Oke, Kang. Bicara tentang Apeksi. Apeksi ini kan mungkin ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan netizen yang bilang Apeksi ini kan forumnya para kepala-kepala daerah. Kenapa nggak berpikir untuk mengundang kepala-kepala daerah berprestasi gitu misalnya? Kenapa kejauhan banget ngundangnya capres gitu, Kang? Walaupun calon-calonnya memang salah satunya Pak Ganjar masih kepala daerah sih. Ya. Jadi masih relatable gitu. Jawaban Kang Bima? Itu udah sering banget yang netizen yang ngomong gini Nanya pasti gitu. nggak aware, nggak nge sama Apeksi. Apeksi itu ya ampun bisa setiap bulan kali ada acara-acara begitu. Agendanya banyak. Iya, ada 6 komisariat wilayah dari mulai Aceh sampai Papua. Itu
kita keliling dan masing-masing acara itu menampilkan kepala daerah keren gitu. Jadi itu sudah sering dilakukan. Bahkan bukan hanya kepala daerah, kita undang menteri. Ada mungkin sebulan sekali kita undang menteri-menteri itu untuk bicara. Ya? Oh ya? Iya. Wow. Jadi bukan kebetulan kemarin yang disorot adalah 3 baca pres ini. Nggak kebetulan sih by design. By design Iya. ya. Tapi yang disorot sama netizen maksudku kan. Oh, okay. Orang ngelihatnya karena wah bold banget nih diundang Bima Arya, datang semua gitu. Iya. Biasanya jarang-jarang media aja ngundang, Ya, 3-3-nya kadang susah-susah datang. Momentumnya pas aja kali. Momentumnya pas aja ya. Oke. Iya. Kang, pertanyaanku selanjutnya. Tadi Kang Bima sempat mention namanya Pak Prabowo. Ah. Dulu kan Kang Bima sempat diajak untuk jadi tim sesnya Prabowo Sandi, tapi menolak gitu ya. Maaf Ibu, punten. Namanya juga mundur-mundur, oke. Dulu Kang Bima sempat diajak untuk menjadi tim sesnya Prabowo Sandi, tapi Kang Bima menolak pada saat itu karena mau fokus kerja sebagai kepala daerah. Iya. Kalau sekarang Kang Bima diajak lagi untuk jadi tim ses salah satu capres, udah mau? Kita lihat aja nanti ya, gitu. Karena nanti juga saya lagi fokus menyelesaikan tugas-tugasnya sampai Desember. Ini masa kampanye ini kan November-Desember. Pada November-Desember ini, wah saya banyak banget. Banyak. Yang harus diberesin itu tadi pasar, angkot, ada masjid juga belum selesai. Masjid-masjid agung. Ya mudah-mudahan bisa bagi waktu, tapi saya pasti akan minta izin dari partai untuk juga fokus pada tugas-tugas saya. Oke. Apa sih Kang pesan-pesan khusus dari partai, dari Pak Zulhas gitu ke Kang Bima yang fokus utama yang dilakukan mungkin before Desember waktu jabatannya Kang Bima berakhir sebagai wali kota? Iya, satu tentu partai selalu ingatkan bahwa saya ini kader yang diwakafkan, yang ditugaskan untuk membangun daerah. Itu juga nama partai dipertaruhkan. Saya juga dibutuhkan untuk memberikan pemikiran, gagasan. Ya, seperti tahun lalu saya ikut menyumbang pemikiran untuk konsep kampanye yang fokus pada anak muda dan isu-isu lingkungan dan juga local pride gitu. Ya seperti itu. Jadi bagi-bagi waktu lah, dan saya senang karena partai memahami itu. Oke. Jadi full support ya Kang ya dengan semua langkah-langkah yang Kang Bima lakukan. Ya. Kang, tapi salah satu hal yang juga mungkin disoroti sama masyarakat dan kami di media Ya. adalah bagaimana Kang Bima mau men-shape image-nya Kota Bogor ini sebagai kota toleransi. Ya. Dari mulai membolehkan lagi perayaan Cap Gome. Lalu juga kemarin peresmian yang dulunya GKI Yasmin after 15 tahun akhirnya bisa berdiri kembali. Bicara tentang toleransi, bagaimana Kang Bima melihat potret toleransi yang ada di Indonesia? Sebetulnya bangsa ini itu bangsa yang toleran banget. Kalau kita lihat rekam jejak sejarah ke belakang, banyak hal yang mengagumkan dari narasi-narasi masa lalu. Cuman kesini kan semakin banyak faktor politik, ada tekanan ekonomi. Nah itu kadang-kadang nyampur dengan isu-isu agama. Padahal kalau kita dalami, oh enggak nih, awalnya toleran, tapi ternyata ada faktor-faktor lain. Nah tugas kita, pemerintah, kepala daerah, itu memisahkan itu. Oke. Yang politik nanti dulu, yang urusan-urusan ekonomi kita beresin. Nah yang kita lakukan adalah membangun edukasi, mengangkat cerita-cerita yang inspiratif ya, sehingga warga itu justru semakin kuat pemahaman atas toleransinya. Itu satu. Yang kedua, yang persoalan yang ada diselesaikan. Ya kalau persoalan itu nggak selesai, itu akan jadi tabungan persoalan ke depan. Nah seringkali kita itu kayak hitung-hitungan gitu loh, nggak mengambil risiko menyelesaikan persoalan. Kan saya bisa juga duduk manis, nggak kita selesaikan Yasmin itu. Tapi buat saya bukan soal nama baik, bukan soal terlalu berisiko. Ini adalah janji yang harus diselesaikan. Oke. Jadi it's a promise ya, karena kan nggak cuma sama masyarakat, orang juga melihat bagaimana Bogor ini men-shape image toleransi yang memang dibawa dari kampanye Kang Bima justru bahkan dari periode pertama ya Kang. Tapi so far menuju 2024 ini dengan partai-partai yang akhirnya sudah mengumumkan nama-nama capresnya ataupun nanti jelang pendaftaran di jelang akhir tahun nanti, menurut Kang Bima sudah terlihat riaknya belum sih bahwa intolerance ini part of our pemilu next year? Sebetulnya kalau kita lihat agak berbeda ya. Kalau waktu itu yang agak kenceng adalah isu sektariannya. Kalau sekarang saya lihat tidak sekuat dulu, cuman lebih kepada isu-isu high politics dan persoalan-persoalan hukum yang angkat sekarang gitu. Ya sama nggak baiknya juga ya kalau hukum dijadikan alat politik gitu. Tapi saya lihat
itu yang harus kita antisipasi bersama-sama. Jadi sektariannya sudah mulai kita kelola dengan baik, polarisasinya kita mulai redam, tapi jangan sampai kemudian justru hal lain jadi pemicu. Isu-isu hukum dijadikan alat untuk politik itu sangat-sangat membahayakan dan tidak baik juga bagi sistem politik kita. Oke, Kang, pertanyaan terakhir sebelum kita muter lari lagi. Kalau kita lihat track record presiden kita kan dulu awalnya dari wali kota, Kang. Ya. Wali kota, gubernur, presiden. Bima Arya, wali kota, gubernur, presiden. Enggak lah, yang penting babak di Bogor beres dulu, babak selanjutnya ya itu sudah ditulis di Lauhul Mahfudz, sudah Udah ditulis ada nanti. Ya. surathannya. Kalau prinsipnya just do our best and insya Allah God will do the rest. Oke. Kita lakukan yang terbaik Oke. dan Tuhan nanti akan mengerjakan sisanya. Oke, yang penting ujung-ujungnya Jabar 1 ya guys. Tadi didirikan Kota Bogor dan komunitas lari itu ada Kadispora. Oh oke, lengkap semuanya. Kalau lari pagi ngikutin Pak Wali semua ya di sini ya? Luar biasa. Iya, loh. tapi kesiangan terus. Kesiangan terus. Tadi. Pak Wali yang paling pagi ya bangunnya ya? Saya itu paling sabar lah. Oke. Nungguin mereka. Iya. Baru sekali tadi ninggalin. Sebelum-sebelumnya nggak pernah saya ninggalin. Oh iya? Saya tunggu, ada yang telat sejam saya tunggu. Oh ya? Iya. Didenda nggak kalau ada anak buahnya Ada yang telat? begitu dikontak, ya nggak bisa keluar. Gemboknya ini nggak ada kuncinya. Kita nungguin Serius, gitu. serius. Kisah nyata ya, yang mana boleh tunjuk tangan, Pak? Nah, nggak ada yang mau ngaku, Kang. Oke, kita akan lanjut lari lagi habis ini. Nanti akan lanjut ngobrol-ngobrol di rumahnya Kang Bima sambil ngeliatin Kang Bima kalau pagi nih ya, orang Bogor siap-siap mau kerja kayak apa gitu ya. Tetap di Point of View. Berarti yang tadi masuk ya? Masuk dong. Ada satu kelurahan yang secara sistematis ngebisnisin urusan PPDB. Jadi semua warga yang ada di satu kelurahan punya nama tambahan anak-anak dari SMA yang dekat situ. Nah ini yang akan kita bongkar ya. Kepolisian, kejaksaan, ini juga turun untuk mendalami ini.